Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Reni Warlina. Oke guys, jadi di video aku kali ini aku mau sharing ke kalian bedah buku Muslimah Pembelajar karyanya Dr. Laina Al-Himsi. Stay tune terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Oke guys, jadi langsung aja di sini aku mau sharing beberapa poin penting terkait isi buku Muslimah Pembelajar karyanya Dr. Laina Al-Himsi. Berawal dari kekosongan hati yang memang ada di persimpangan, tapi setelah membaca buku ini, alhamdulillah jadi pembelajaran buat diri aku pribadi, dan sekarang aku pengen sharing ke teman-teman ataupun ke kalian nih, muslimah yang ada di dunia saat ini ya. Jadi langsung aja, ada beberapa poin penting yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, dalam satu bab di buku ini ada beberapa bab terkait muslimah pembelajar. Gimana sih caranya kita menjadi seorang perempuan yang senantiasa terus dapat belajar dan belajar. Nah, di sini ada satu kata yang pertama, satu kalimat yang aku suka banget. Samakah antara perempuan ataupun muslimah yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Nah, seyogyanya kan tidak sama, seyogyanya tidak sama antara muslimah yang berilmu dan tidak berilmu. Maka dari itu kita sebagai perempuan harus senantiasa terus mencari ilmu dimanapun itu berada, mau itu dari sisi ilmu formal ataupun non formal. Yang pertama, ilmu agama itu wajib. Nah, setelah kita mempelajari ilmu agama yang sifatnya wajib, kita juga senantiasa harus mencari juga ilmu-ilmu lainnya gitu, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, poin yang selanjutnya mungkin ini agak kelihatan berat ya kedengarannya. Jadilah perempuan ataupun muslimah yang hebat dan menghebatkan. Kenapa seperti itu? Karena dalam buku ini yang bisa aku ambil poin pentingnya ya, bahwasanya kita sebagai seorang muslimah yang nantinya juga akan menjadi fondasinya pengelola dalam rumah tangga gitu. Misalnya kan seorang kemudian yang akan melahirkan anak-anak yang nantinya tentunya kan harus bisa menjadi perempuan ataupun muslimah yang hebat dan juga menghebatkan. Salah satunya tadi dengan cara senantiasa kita harus selalu belajar dan terus belajar, entah dimanapun itu berada gitu, dengan siapapun itu berada. Kalau misalkan kita sudah berpedoman kepada jalan Islam, yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita bisa menjadikan ataupun menjadi seorang perempuan yang hebat dan menghebatkan. Amin. Nah, jadi itu ya. Terus yang selanjutnya itu poin penting juga yang dapat aku sharingkan nih semuanya ke teman-temannya, itu dalam menjalani hidup yang penuh berkah, kemudian yang penuh dengan semangat, penuh dengan kebahagiaan, tentunya adalah tetap berada dalam jalan hidup yang benar, yaitu salah satunya tadi dengan senantiasa selalu berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi untuk kita bisa menikmati keberkahan dalam hidup, baik itu kehidupan di dunia dan kehidupan nanti setelah di dunia, yaitu di akhirat. Terus di bagian keempat ada poin penting juga, yaitu kita sadar ya bahwa kita ini adalah seorang perempuan, tapi tidak jangan membatasi kita dalam hal untuk mencari ilmu, kemudian tetap berkarya, kemudian untuk terus memberikan kontribusi kepada umat dan negara, supaya kita tadi bisa menjadi seorang muslimah yang menjadi seorang muslimah pembelajar yang bisa menjadikan teladan bagi nantinya gitu, anak-anak kita ataupun generasi-generasi kita selanjutnya. Jadi jangan dibatasi kita sebagai perempuan yang karena ini perempuan nih nggak usah lah harus belajar, nggak usah harus berpendidikan. Itu jangan sampai pemikiran itu ada gitu dalam diri seorang perempuan muslimah. Justru kita harus terus belajar untuk mencari ilmu dimanapun itu berada. Kita harus senantiasa terus belajar. Nah, tadi untuk bisa memberikan kontribusi kepada umat dan negara.
poin-poin yang penting juga ya dari buku Muslimah Pembelajar ini. So the best and better banget. Nah, kemudian yang terakhir mungkin poin penting ataupun hikmah yang bisa aku ambil yaitu jangan selalu berprasangka, jangan berprasangka yang gak baik kepada manusia ataupun kepada Allah gitu ya, apalagi kepada Allah, jangan sampai gitu. Kemudian selanjutnya buka pikiran seluas-luasnya, tumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam diri seorang perempuan muslimah, kemudian tumbuhkan bakat-bakat, tumbuhkan lagi kreativitas teman-teman, gali untuk meraih mimpi yang semuanya itu harus didasari dengan iman. Mungkin itu yang dapat aku sharing, hikmah-hikmah yang bisa aku ambil dari bukunya Muslimah Pembelajar karyanya Dr. Laina Al-Khubusi. Mungkin dari aku cukupan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Bye bye.